bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama bertatap maya di acara ini. Tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bersedia hadir, bersedia mengikuti acara webinar ini yang berjudul Pengimbasan Budaya Positif. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara, marilah kita mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Sebelum memaparkan materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Mungkin semua orang udah pada kenal ya. Saya Melianti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumedang yang berasal dari SMP Negeri 1 Cimanggung. Sebelum ke materi, saya mau berpantun sedikit, biar nggak tegang ya. Di malam hari bintang bersinar. Cakep. Bersinar, berkerlap-kerlip. Asik. Selamat datang di acara webinar. Webinar pengimbasan budaya positif. Boleh tepuk tangan dong. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya saya izin share screen ya. Sudah muncul Ibu Bapak? Sudah muncul. Baik ya, kita mulai ya. Pada kesempatan kali ini acara seminar pengimbasan budaya positif oleh saya Melianti SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Sebelum ke materi inti, saya akan memaparkan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Nah, pada pembelajaran di pendidikan guru penggerak, saya mau sedikit bercerita ya bahwa ada kata seorang guru itu harus berhamba pada murid. Pada saat itu saya merenung, kok berhamba pada murid gitu ya. Kalau berhamba itu kan artinya menuhankan. Nah, saya rasa itu merupakan hal yang suatu penyimpangan. Ternyata berhamba kepada murid itu merupakan suatu cerita yang hal itu tercetus dari cerita Ki Hajar Dewantara atau yang saat itu mungkin namanya Suwardi gitu ya. Dia ketika berada di Belanda, dia itu kan seorang wartawan. Ketika berada di Belanda, dia mendapatkan tugas yang harus selesai saat itu juga. Nah, tetapi rengekan anaknya yang bernama Asti itu sangat mengganggu dirinya. Jadi ketika Asti itu menangis, merengek, itu sangat mengganggu Ki Hajar sehingga dengan penuh amarah, Ki Hajar saat itu menyeret Asti keluar teras dan saat itu di Belanda itu sedang turun salju. Selanjutnya dia melanjutkan pekerjaannya dengan penuh semangat tanpa disadari ketika salju itu mengetuk ke jendela tempat dia bekerja, dia kaget dan dia tertegun. Kemudian dia sadar bahwa Asti tersebut ada di luar.
dan dengan cepatnya dia pergi keluar untuk menyelamatkan Asti, dan ketika membukakan pintu ternyata betul Asti sudah membiru dan menggigil sambil menangis. Saat itu Ki Hajar Dewantara kemudian berkata, karena dia ngerasa sangat bersalah terhadap Asti itu. Dia berkata kepada Asti, selamanya engkau akan aku muliakan. Nah, dari cerita tersebut, pengalaman Ki Hajar Dewantara akhirnya mengabdikan sisa umurnya dalam pendidikan yang selalu berpihak pada anak. Oleh sebab itu, kita sebagai guru juga memang harus berpihak pada murid, mengembangkan bakat-bakat mereka, karena setiap murid itu memang unik. Setiap murid itu istimewa. Mereka punya bakat tersendiri. Jadi kita tidak bisa menyamakan bakat si A dengan bakat si B itu harus sama. Mereka mempunyai bakat tersendiri yang memang perlu kita kembangkan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, saya mau nanya nih, profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada yang bisa menjawab? Ada 6. Ada 6. Iya, apa aja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pak Jaya ya? Sok Pak Jaya, mangga. Apa aja profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berhak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Tepuk tangan, boleh kasih tepuk tangan buat Sophia Jai. Oke, jadi memang budaya positif itu kita harapkan untuk terciptanya pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah di sini perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif pula. Jadi untuk terciptanya budaya positif itu, lingkungannya juga harus positif, aman, dan nyaman agar murid dapat berpikir, bertindak, dan berkarya secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya. Jadi di sini, kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan anak. Dalam kelas itu pasti ada anak yang memang dia cepat mengerti, sedang dalam mengerti, dan memang ada anak yang memang lambat dalam mengerti. Jadi kita itu nggak bisa, kamu kok nggak bisa sih gitu ya, bilang gitu. Sementara kok si itu bisa, kamu kenapa nggak bisa? Nah, kita tidak bisa seperti itu karena setiap anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Kemudian berdasarkan tahap perkembangannya, betul. Seperti contoh pada siswa SMP itu siswa 12 tahun sampai 15 tahun itu tahap perkembangannya yaitu tahap perkembangan ke remaja. Di mana remaja itu mereka lagi mencari jati diri, lagi caper-capernya, lagi ingin diakui, ini loh saya. Nah, disitulah tugas guru kita untuk mengarahkan murid, mengarahkan perkembangannya ke arah yang lebih baik lagi. Oke? Nah, di sini ada pertanyaan. Menurut Ibu Bapak, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Yang lain gimana? Setuju atau tidak setuju? Ya, yang kedua. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Tidak, Bu. Tidak, oke. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Tidak, Oh Bu. ya, banyak yang setuju ya. Ada juga yang tidak. Oke. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa dijawab setelah kita mendengarkan materinya. Oke, selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini, materi-materi yang akan disampaikan yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Oke, untuk materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, di sini
kita akan lakukan praktek. Siapa yang bersedia kira-kira 2 orang? Ayo. Ayo, siapa yang bersedia? Bu, Saya boleh. siapa? Bu Elsa? Ya, Bu Elsa sama siapa yang bersedia 1 orang lagi? Boleh saya. Bu Reni, oke, makasih ya. Saya bacakan petunjuknya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda, berarti Bu Elsa dan Bu Reni, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi tulis di kertas kecil, kemudian digenggam. Kemudian ini yang mau menggenggam siapa? Bu Elsa atau Bu Reni? Rani aja. Oh, Bu Reni. Berarti Bu Elsa yang B ya. Bu Elsa akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi Bu Elsa meminta Bu Reni untuk memberitahu benda tersebut apa gitu. Bisa dengan dibujuk, diancam, dihardik, merayu, menyuap, apa saja ya. Boleh, siap? Siap Bu Reni, Bu Caca? siap. Oke, silahkan. Udah. Bu Reni udah siap? Siap, Bu. Bu Reni, apa sih itu yang digenggam? Boleh lihat nggak? Maaf, Bu, nggak bisa. Buka dong, lihat dong. Apa sih, mau tahu isinya? Jangan, Bu, privasi. Buka, nanti jajan bakso. Yuk, buka dong. Kalau nanti tahu kalau mau dibuka jajan bakso, yuk. Ayo dong. Jangan, Bu. Apa sih itu yang berharga? Iya, Bu, jadi nggak bisa ditukar sama bakso. Sama apa ditukarnya? Bolehlah, saya bukalah ya. Saya mau tahu, nggak apa-apa ditukar sama apa? Yang lain deh. Nggak bakso, es krim, biksi. Enggak, nanti aja. Buka dong, ayolah Bu Reni, saya mau tahu isinya apa. Enggak deh, Bu. Enggak, nanti dulu. Buka aja sedikit aja nggak apa-apa. Ngintip aja sedikit, nanti saya tebak. Huruf dari apa? Dari apa tulisannya, hurufnya mulainya dari apa? Dari enggak, Bu, soalnya gimana ya? Itu tuh berharga banget. Jadi kalau ditukar sama apapun juga kayaknya berat gitu. Kalau kasih tahu. Ya, udah cukup. Makasih Bu Reni, Bu Caca. Oke, teman-teman, coba kira-kira berdasarkan praktek barusan, apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Ada yang mau berkomentar? Kira-kira yang tadi dipraktekkan sama Bu Elsa dan Bu Caca itu menggambarkan apa sih gitu? Ada yang mau komentar tidak? Oke. Kira-kira gini ya, kalau tadi kan Bu Elsa memaksa membujuk gitu ya, membujuk ke Bu Reni. Apakah Bu Reni terbujuk tidak? Tidak. Tidak. Nah, apakah Bu Reni dengan segala upaya Bu Caca menawarkan apa gitu ya? Iya. Bu Reni membuka tidak? Tidak, Bu. Tidak kan? Berarti di sini yang bisa mengontrol diri seseorang itu siapa? Diri kita sendiri. Ya, betul ya. Jadi pada dasarnya kita sebagai manusia itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Jadi kita hanya bisa dikontrol oleh diri kita sendiri gitu. Orang lain hanya bisa mempengaruhi, tetapi tetap kendali itu hanya ada pada diri kita sendiri. Oke, nah di sini ada perubahan paradigma teori kontrol oleh William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita selalu beranggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Padahal berdasarkan aksioma juga bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu hanya kita sendiri. Seperti itu ya. Jadi
guru bisa dikontrol, murid bisa dikontrol oleh guru ketika murid itu memang mengizinkan guru tersebut untuk mengontrolnya. Seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermartabat. Jadi penguatan positif yang efektif dan bermartabat itu penguatan positif adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi dengan mengulang-ulangi itu kita berusaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini kurang tepat ya, bahwa ketika kita mengkritik orang dan membuat orang merasa bersalah itu, ini dapat menguatkan karakter. Justru ini kurang tepat. Karena dengan seperti ini dapat membuat perasaan murid atau orang itu menjadi rendah atau down gitu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi sekarang paradigmanya kita selalu berpikir bahwa kita sebagai orang dewasa ini bisa memaksa loh, bisa memaksa anak, bisa memaksa murid-murid kita, padahal itu kurang tepat. Karena seperti tadi bahwa mereka itu mempunyai pendirian sendiri yang tidak bisa dipaksa oleh orang lain gitu. Jadi kita memang harus paham bahwa semua orang mempunyai hak, mempunyai kontrol diri sendiri. Nah, di sini Stephen berkata, bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Gitu. Nah, di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol. Nah, yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, coba kita rubah menjadi, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi gini, ketika orang lain berpandangan apa, pandangan kita itu tidak bisa dipaksakan untuk orang lain juga sama dengan pandangan kita, gitu ya. Jadi kita harus lebih memahami pandangan orang lain yang berbeda dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Nah, di teori kontrol kita berusaha merubah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku kita baik itu yang perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk itu memang semuanya ada tujuannya. Nah, yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Mari kita ubah paradigma itu menjadi hanya kita atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi, kita itu jangan mau dikontrol oleh orang lain, karena ya hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol apa yang akan kita lakukan. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini paradigma ini masih berlaku bahwa ketika kita membujuk gagal, kita bisa melakukan pemaksaan. Nah, itu harus dirubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian, model berpikir menang kalah, mari kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Artinya, model berpikir menang kalah itu ada sikap egois di situ ya, bahwa ya udahlah, saya udah mendapatkan sesuatu itu, orang lain nggak usah gitu. Jadi hanya kita aja yang menang, lawan kita biarkan dia kalah gitu ya. Tetapi mari kita ubah paradigma itu menjadi model berpikir menang-menang. Artinya kedua belah pihak itu saling mendapatkan apa yang dia inginkan gitu ya. Jadi saling membuat kesepakatan, nah, agar kedua belah pihak nyaman. Itu. Nah, di sini ada peta konsep yang selanjutnya akan kita bahas. Nah, kemudian makna disiplin. Oke. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun di dalam budaya kita di Indonesia, disiplin itu diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi jika seseorang murid itu atau seseorang itu patuh, artinya dia itu disiplin, seperti itu ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi rata-rata murid itu kalau
mendengar kata disiplin, oh berarti kita tuh harus ini, dan itu membuat tidak nyaman bagi mereka gitu ya, bukan yang berasal dari diri sendiri. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Menurut William Glasser pada teori kontrol bahwa setiap perilaku atau perbuatan manusia itu memiliki suatu tujuan. Ya, kemudian menurut Diane Golson, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia. Jadi motivasinya memang dari dalam diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal adalah profil pelajar Pancasila yang tadi disebutkan oleh Pak Sopyan, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Untuk materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini menurut Diane Golson dalam buku Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini termasuk motivasi eksternal ya, dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu merupakan motivasi internal. Di sini ada yang bisa mencontohkan tidak untuk motivasi yang pertama, yang menghindari hukuman? Ada? Pak Dadan mau mencontohkan? Atau rekan yang lain? Iya, silahkan. Iya, silakan yang sudah mengangkat tangan. Untuk menghindari tindak ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya misalkan kalau pada siswa ya, siswa itu akan misalkan berangkat ke sekolah pukul 6:30 karena masuknya pukul 7 misalkan. Nah, dia berusaha datang tidak terlambat, karena kalau misalnya terlambat dia tidak akan diperbolehkan untuk masuk kelas selama 1 jam misalkan seperti itu. Berarti dia patuh itu karena menghindari hukuman seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Sacha. Betul ya. Jadi gini, untuk yang nomor 1, gini aja, kita tanya aja ke beberapa siswa kita lah ya, kamu datang tidak terlambat ke sekolah itu tujuannya apa? Nah, rata-rata pasti mereka menjawab, biar nggak dihukum Bu, biar nggak dimarahin kepala sekolah. Nah, berarti itu masih termasuk ke dalam motivasi eksternal. Jadi bukan dari dalam dirinya sendiri gitu ya. Dan untuk nomor 2 yang mendapatkan imbalan, misalkan contoh gini, saya nih ke sekolah setengah 6 baru siap-siap ke sekolah setengah 7 misalkan, atau jam 6 pagi banget gitu, biar mendapatkan pujian dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu memang itu termasuk motivasi eksternal juga. Jadi memang bukan datang dari keinginan diri sendiri, kesadaran diri sendiri. Jadi diharapkan kita, siswa-siswa, murid-murid kita pun, apa yang mereka lakukan itu motivasinya berasal dari motivasi diri sendiri, yaitu dari internal diri sendiri. Jadi ketika motivasi itu memang datang dari diri sendiri, maka hasilnya pun memang akan bagus gitu, akan luar biasa, tanpa mereka takut dihukum, tanpa mereka ingin dipuji-puji orang, ingin mendapatkan imbalan seperti itu. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu pernah nggak ketika misalkan lagi ngajar itu memberikan reward atau kasih hadiah makanan? Kalau saya sih sering dulu. Pernah. Siapa yang pernah gitu ya? Pernah. Pernah. Pasti pernah ya. Pasti hampir semua guru pasti pernah memberikan hadiah berupa makanan gitu kepada siswa-siswa yang memang bisa menjawab. Nah, ternyata hal tersebut itu
termasuk hal yang salah, kurang tepat seperti itu. Karena kenapa kurang tepat? Jadi ketika kita memberikan penghargaan, memberikan hadiah, reward itu akan memberikan efek-efek terhadap murid-murid kita. Nah, yang pertama itu yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu siswa itu dia akan kurang motivasi gitu. Jadi ketika tidak ada reward, tidak ada hadiah, ya udah dia malas menjawab gitu ya. Karena itu juga terasa ketika saya sering membawa makanan gitu. Jadi memang dengan makanan yang sederhana, anak memang termotivasi. Tapi ketika kita nggak bawa, ibu nggak bawa makanan lagi. Nah, ada kata-kata seperti itu. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum itu seperti apa contohnya? Misalkan gini, si A misalkan dia ranking 1 terus gitu ya. Dari SD, SMP, sampai SMA kelas 1, kelas 2. Ketika dia SMA kelas 12, gitu, kelas 3 SMA, yang biasanya di rapotnya itu ranking 1, dia turun menjadi ranking 2. Dan itu membuat dia merasa terhukum, merasa down, merasa rendah diri. Padahal ranking 2 itu juga tidak buruk-buruk amat gitu ya. Dan itu termasuk salah satu pengaruh buruk dari penghargaan. Kemudian selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ketika di kelas kita bilang gini, ayo siapa yang bisa mengerjakan soal, ibu kasih hadiah. Dan dengan saling dengan antusiasnya, anak cepat-cepat gitu ya, dia mengerjakan soal tanpa melihat ketepatan jawaban. Jadi penghargaan, nah itulah efek dari penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif ya seperti tadi ya, bahwa memang penghargaan itu, hadiah-hadiah itu memang tidak efektif diberikan. Ketika tidak ada hadiah, ya udah motivasi anak tidak muncul. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ini sering terjadi di sebuah kelas, dan ini juga dialami oleh saya. Ketika di sebuah kelas itu memang siswa itu dielulukan oleh semuanya gitu ya. Ketika saya memberikan pertanyaan di kelas, ayo siapa yang mau ke depan menjawab pertanyaan ini? Dan sontak semua murid itu bilang, Putra lah Bu, Putra aja. Kan biasanya juga Putra yang bisa. Nah, itu merupakan efek dari suatu penghargaan yang merusak hubungan. Jadi hubungan Putra dan teman-temannya juga tidak baik gitu. Jadi teman-temannya bilang seperti itu, ya mencibir bahwa memang selalu Putra lah yang seperti itu, selalu Putra yang selalu dielulukan guru-guru gitu ya. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Ini sama seperti dengan ketepatan. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi ketika tidak ada penghargaan, tidak ada embel-embel, ada hadiah, dia juga tidak termotivasi untuk berkreativitas lebih baik lagi. Nah, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini jelas sekali bahwa ketika siswa menjawab karena ingin mendapatkan hadiah, berarti dia menjawab bukan dari kesadaran dirinya, tapi dia hanya ingin mendapatkan hadiah tersebut. Selanjutnya, nah di sini ada kasus, bisa diperhatikan semuanya rekan-rekan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, apakah Ibu Bapak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Dan menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah konsekuensi, sebuah hukuman, atau sebuah konsekuensi? Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Silakan. Jadi menurut Bapak Ibu gimana tindakan Pak Seno itu, setuju atau tidak setuju? Siapa yang mau menjawab? Bu Winda, mau menjawab Bu Winda?
atau Bu Diani? Mau menjawab Bu Diani? Halo? Tidak setuju, Bu. Tidak setuju. Oke, yang lainnya gimana? Sama, tidak setuju. Sama, tidak setuju, Bu. Sama, nggak setuju, Bu. Oke, Bu Winda. Ya, menurut Bu Winda itu hukuman atau konsekuensi? Atau menurut Bapak Ibu yang lain, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, ya, kita bisa lihat ya apa perbedaan hukuman sama konsekuensi ya. Nah, di sini kita bahas dulu dihukum oleh penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi memang karena itu tidak sesuai dari kesadaran diri sendiri, jadi ketika tidak ada hadiah ya tidak, mereka berasumsi tidak dapat melakukannya gitu. Kemudian penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi penghargaan itu sebetulnya jadi menghancurkan potensi belajar siswa. Ketika tidak ada hadiah, siswa berpikir udah nggak mau ngerjain, nggak ada hadiah. Nah gitu ya, kalau memang siswa tersebut motivasinya berasal dari luar gitu, dari hadiah tersebut. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kemudian tindakan memberi penghargaan nilainya menghukum seseorang. Nah di sini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokus pada proses. Jadi di sini artinya gini, ketika kita memberikan pujian, memberikan apresiasi kepada siswa, selayaknya kita harus memberikan apresiasi itu kepada semua murid. Karena biasanya itu dialami oleh saya sendiri gitu ketika sekolah, sakit hati ketika siswa itu hanya kepada si A aja. Oh iya kamu ke depan, terus aja ke orang itu. Sementara siswa yang lain, padahal siswa yang lain itu pun bisa mengerjakan tetapi tidak kena tunjuk gitu ya. Jadi ternyata pengalaman saya itu, ketika saya sakit hati, saya nggak enak bahwa guru itu hanya ke orang-orang itu. Kita tuh sebagai murid tuh ngerasa nggak dianggap gitu ya saat itu saya. Dan sekarang saya berpikir, oh berarti saya sebagai guru sekarang harus memperlakukan murid itu sama semuanya. Memuji anak juga sama ke semua murid. Jadi tidak boleh pilih kasih kalau bahasa sederhananya ya. Jadi ketika kita memotivasi anak, memberikan pujian juga harus adil gitu. Karena anak itu sensitif loh, ibu bapak ya. Ketika kita kan ngomong gini, kamu tuh namanya siapa sih? Nah gitu, itu tuh nyelkit gitu ya. Jadi ketika guru nggak tahu nama anak aja, itu bikin anak tuh sakit hati, minder gitu ya. Ngerasa kok ibu nggak hafal nama aku sih. Nah itu. Jadi dengan kita tahu hafal semua nama siswa-siswa yang kita ajar pun itu tuh termasuk salah satu apresiasi gitu. Nah, di sini selanjutnya contoh apresiasi, ada beberapa contoh apresiasi, yaitu yang pertama, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengapresiasi sekecil apapun apa yang dilakukan murid-murid kita, gitu ya. Karena dengan apresiasi tersebut itu akan lebih memotivasi mereka lagi untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang lain, gitu ya. Nah, di sini tolong perhatikan Bapak Ibu, ada beberapa tindakan guru. Nah, di sini apakah tindakan-tindakan berikut itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali
kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas mereka yang telah dicoret. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah maksudnya. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi. Mari kita lihat. Nah, yang pertama itu udah kompak ya, semuanya hukuman. Yang kedua juga sama. Ada yang berbeda di yang terakhir. Ada yang menjawab hukuman dan ada yang menjawab konsekuensi. Tadi Bu Diani menjawab konsekuensi dan Bu Indah menjawab hukuman. Kira-kira Bu Diani kenapa menjawab konsekuensi? Karena masih ada keterkaitan antara pelajaran PJOK dengan lari mengelilingi lapangan basket. Seperti itu, Bu. Kalau menurut Bu Indah gimana? Kenapa hukuman? Iya, Bu Indah. Oke, Bu Indah ada? Iya, tadi kan menurut Bu Indah itu hukuman ya, mungkin karena ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Jadi di sini kenapa disebut konsekuensi? Betul kata Bu Diani bahwa karena ini masih ada kaitannya dengan pelajaran PJOK, jadi lari itu termasuk ke dalam olahraga gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi hukuman itu akan membuat anak itu ketika dia dihukum dia akan merasa minder, malu gitu ya. Kemudian selanjutnya membuat anak sakit fisik maupun hati ya, kayak tadi yang saya bilang bahwa dia itu akan merasa terhina gitu ya, merasa malu karena misalkan ditertawakan oleh orang lain karena dia dihukum. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Untuk hukuman, anak merasa dipaksa gitu. Untuk konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Untuk hukuman, anak merasa marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan, merasa tidak dihargai, gitu ya. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, di sini untuk selanjutnya hukuman dan konsekuensi secara sederhana, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana, jadi tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah, hanya misalkan dari guru aja datangnya. Kemudian hukumannya berupa fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi sudah terencana, kemudian sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek untuk konsekuensi, dan guru harus terus memonitor murid. Nah, di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, inilah tahapan yang memang selayaknya bisa kita munculkan gitu, bisa kita gunakan, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu kembali ke motivasi internal. Jadi dia melakukan
itu karena kesadaran diri sendiri gitu ya, tanpa ada paksaan orang lain. Nah, di sini ada perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi itu merupakan suatu pilihan. Untuk hukuman itu membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang, kalau konsekuensi hanya pada jangka waktu yang pendek membuat anak tidak nyamannya, dan restitusi itu menguatkan murid gitu ya dalam jangka waktu yang panjang. Untuk hukuman, murid merasa menjadi sebagai korban atas kegagalan tersebut gitu ya. Untuk konsekuensi, korban bisa diabaikan. Nah, untuk restitusi itu korban mendapatkan ganti gitu. Untuk hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Untuk konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Jadi hanya tidak nyaman saja. Kalau restitusi, murid mendapatkan penguatan. Untuk hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan untuk restitusi, masalah terpecahkan. Jadi ada jalan keluarnya. Kemudian hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi memang hukuman itu membuat kalau misalkan murid takut, itu sistem berjalan gitu ya. Kemudian kalau untuk konsekuensi itu perlu diadakan monitoring, supervisi yang terus-menerus dari guru gitu. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Untuk hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk hukuman, peraturannya adalah kamu harus gini gitu ya, kalau misalkan hukuman. Tetapi untuk konsekuensi, contohnya apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, gitu ya. Nah, kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi restitusi itu ketika murid melakukan kesalahan, kita tanya, kamu melakukan kesalahan ini, apakah kamu melanggar salah satu keyakinan kelas, misalkan gitu ya. Untuk memperbaikinya, kamu harus seperti apa. Jadi itu memang datang dari diri murid itu sendiri. Kemudian untuk hukuman, murid akan merasa membenci peraturan. Nah, untuk konsekuensi, murid menghormati peraturan, dan untuk restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Gitu ya. Jadi di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu yaitu lebih baik restitusi yang kita terapkan. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Kemudian yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi ini menyadarkan ketika murid itu berbuat salah, dia menyadari kesalahannya, dia mencari solusi biar dia menjadi lebih baik ke depannya lagi. Itu seperti apa? Jadi itu datang dari dalam dirinya sendiri. Kemudian ketika dia udah sadar diri, sadar bahwa oh ini salah loh, oh aku tuh harusnya kayak gini gitu ya. Dan dia akan diterima lagi pada kelompok temannya seperti itu. Nah, sekarang kita ke materi keyakinan kelas. Sebelum ke materi keyakinan kelas, biar nggak jenuh, biar nggak bosen, saya akan kasih games. Silakan Bapak Ibu ikuti games ini. Linknya akan saya kopikan ke chat ya, Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu mainkan gamesnya, baca pertanyaannya, hati-hati pertanyaannya menjebak ya, jadi jangan terkecoh. Oke, silakan, udah bisa kebuka? Nanti ketika muncul itu tinggal diklik start ya Bapak Ibu.
Udah masuk Bapak Ibu? Bu Ainunisa, udah bisa masuk Bu Ainunisa? Bu Winda, linknya bisa di ini nggak, diklik nggak, muncul nggak? Biasanya nanti muncul star, nanti terus klik star. Yang lain ada yang udah masuk? Saya sudah masuk, Bu. Udah ada dijawab Bu Sandra? Ada beberapa yang sudah dijawab. Nilainya berapa? Nanti keluar nilai ya Bapak Ibu. Baru 5 dari 10, yang benar cuma 1. Terusin Bu, Bu Sandra terusin. Yang lain gimana? Yang lain? Saya sudah, Bu. Betul semua. Bu Diani, betul semua, luar biasa Bu Diani. Bu Lia Yuliawati, udah bisa masuk Bu Lia. Aduh, tetap semangat ya Bapak Ibu ya, walaupun ini di jam-jam tidur siang ya. Yang lain gimana? Udah menyelesaikan? Sudah selesai. Oke. Sudah. Betul berapa Bu Elsa? 10 dong. Wah, luar biasa. Yang lain gimana? Bu Yuni gimana Bu Yuni? Yang lain masih mencoba kayaknya ya. Hati-hati ya, pertanyaannya menjebak. Jadi harus apa ya? Harus butuh penalaran yang khusus. Bu Lia sudah dijawab Bu Lia, betul berapa? Sudah, Bu Mel, bentar ya. Sedang meneliti dulu. Jangan iya, buru-buru ya. silakan. Oh, tenang. Tenang Bu Lia, karena itu memang harus dibaca Ya. dengan seksama. Iya, dia dapat bonus dari Bu Meli. Oh, siap. Maaf lagi barusan ini nggak ada iklan, anaknya rewel mau mandi dulu katanya, jadi ada apa ini? Boleh Bu Yuni. diulang nggak? Boleh Itu diulang ada. nggak? Baru masuk lagi. Itu ada Ya, Bu games Mel. di chat. Itu ada games di chat Bu Yuni. Terus dijawab Oh, iya, pertanyaannya. iya. Ya, sok di. Bu Mel linknya, Oke. Bu Mel. Ulangi. Linknya ada di chat, di kolom chat Bu Lia, linknya. Siap. Oke. Bu Yuni udah ada linknya belum? Ada Bu, ada. Oke, dicoba ya. Oke. Hati-hati bacanya ya, harus seksama karena ini pertanyaannya menjebak. Nggak bisa atuh. Ibu. Nengnya di sana, Neng. Oke, yang kalau misalkan yang masih ngerasa susah masuk nggak apa-apa, bisa. Ini bisa dicoba kapan aja ya. Nanti Tapi saya penasaran Bu Bu Mel. Reni penasaran. Udah selesai. Selesai. Berapa nilainya? 7. Kenapa salah? Hebat Neng Ren. Hebat. Oke. Gimana? Udah termotivasi lagi? Udah nggak ngantuk lagi? Siap? Tadi juga enggak Bu Mel. Apalagi kalau ada bakso. Makasih Bu Lia kode. Lanjut ya, kita lanjut ya materi selanjutnya. Lalu ayam jadi apa? Jadi banyak. Ya jadi ayam. Oke, Bu Yuni, kita lanjut ya. Kalau ada bus kecelakaan pesawat jatuh, ada kapal tengah semuanya akan muncul di Pipi. TV. Bu Yuni bisa di mute. Bisa, boleh, bentar. Oke, selanjutnya ke materi yang ketiga yaitu Kalau ada keyakinan angka dulu. kelas. Oke. Nah, di sini Bu Yuni maaf bisa di mute Bentar. mikrofonnya. Oke. Di sini kenapa sih ya? Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa kata-katanya harus keyakinan kelas gitu ya? Jadi anak-anak juga bingung. Ibu kan udah ada peraturan, kenapa harus ada keyakinan kelas gitu ya? Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa coba? Kenapa kita harus memiliki peraturan menggunakan helm jika mengendarai kendaraan roda 2? Biar apa? Biar aman.
biar aman. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Biar ngerasa apa? Terhindar dari penyakit COVID. Oke. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya tidak tertinggal. Supaya tidak tertinggal Ya. materi. Nah, jadi gini ya, biar sederhananya bedanya peraturan dan keyakinan itu biasanya gini. Kalau misalkan anak-anak dengar kata peraturan biasanya suka ada kata-kata gini. Ah, Bu, peraturan itu kan dibuat cuman buat dilanggar gitu ya, dan biasanya peraturan itu memang bukan datang dari diri sendiri gitu. Jadi ya udahlah dilanggar aja gitu. Tetapi kalau keyakinan kayak gini lah. Kita sholat gitu ya. Tanpa kita disuruh, kita sholat gitu dengan tepat waktu, dan kita sholat 5 waktu gitu. Karena kita yakin bahwa itu memang sudah menjadi keyakinan kita bahwa kita itu memang wajib untuk sholat. Jadi tanpa disuruh siapapun kita melakukan hal tersebut. Nah, bahwa keyakinan itu harus didukung oleh motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri murid tersebut. Ya, jadi ketika keyakinan itu terbentuk, itu akan dilaksanakan, itu akan disepakati, akan dipatuhi oleh semua murid. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berbeda ya dalam peraturan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berupa pertanyaan-pertanyaan universal atau bersifat umum, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya nggak kata-kata negatif. Jadi tidak ada kata jangan atau tidak boleh gitu. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, Bapak Ibu, tolong perhatikan di sini ada 2 buah kesepakatan kelas. Kira-kira di antara 2 buah ini mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang hijau atau yang backgroundnya putih? Yang background Ada yang bisa putih. komentar? Kenapa yang backgroundnya putih, Bu? Karena di situ terdapat kata-kata kami, guru dan murid yang saling menyayangi, berarti sudah ada kesepakatan antara guru dan murid untuk bisa saling menyayangi dan saling menghormati dengan sesama muridnya gitu. Oh iya, luar biasa. Makasih ya Bu Diani. Ya betul ya. Jadi di antara dua kesepakatan ini yang merupakan keyakinan kelas adalah yang kedua ya, yang backgroundnya putih. Jadi di situ memang udah ada kesepakatan bahwa kami guru dan murid yang saling menyayangi gitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa peraturan. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira di sini keyakinan kelasnya bagaimana? Misalkan bentuk keyakinan kelasnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Bentuk keyakinan kelasnya dalam hal apa? Ada yang bisa menjawab? Tanggung jawab bukan. Ya, kita lihat selanjutnya ya. Dilarang mengganggu orang lain gitu ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, pergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi peraturan kelas ini ketika kita rubah ke dalam keyakinan kelas menjadi seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, betul tadi ya kata Bu Diani bahwa selalu kembalikan buku ke tempatnya, bahwa kami sepakat untuk bertanggung jawab. Artinya, kalau menurut saya ya ini di peraturan itu merupakan kata khusus kalau di bahasa Indonesia, kalau keyakinan itu kata umumnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, kami sepakat menghormati orang lain. Jadi, untuk menghormati orang lain itu banyak sekali ya kata-kata khususnya. Seperti kalau sekarang itu lagi marak si murid-murid itu ngatain manggil nama muridnya dengan nama orang tuanya. Nah, di situ kan bisa kita bikin keyakinan kelas bahwa kita sepakat menghormati orang lain atau saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu juga menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, sepakat menghormati orang lain atau keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya berupa kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, keyakinan kelasnya bahwa sepakat menghormati orang lain atau bersabar.
gunakan masker, merupakan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini jangan berlari di kelas atau koridor itu merupakan keyakinan kelas berupa keselamatan atau keamanan. Nah, di sini ada dokumentasi pembentukan keyakinan kelas di kelas 8F yang kebetulan saya ada sebagai wali kelasnya. Yang pertama itu anak memang bingung pada awalnya, mereka bingung, kok keyakinan sih Bu? Kan udah peraturan gitu ya. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa memang dibandingkan peraturan, keyakinan itu merupakan suatu kesepakatan bersama gitu ya. Kemudian saya membagikan sticky notes, kertas-kertas yang warna-warni, dan mereka memilih saya warna ini Bu, jadi mereka lebih bersemangat gitu. Dan di gambar yang ketiga, murid-murid menuliskan peraturan-peraturan yang ingin mereka terapkan di kelas 8F. Selanjutnya, nah di sini murid-murid menempelkan kertas yang sudah diisi di papan tulis. Di sini mereka sangat antusias sekali menempelkan kertas-kertas tersebut. Kemudian saya menyiapkan karton bersama Rifda untuk menuliskan kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Pada gambar ini, nah saya menyiapkan karton tadi ditempel di depan dan ditempel kertas-kertas kosong untuk menuliskan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi dari sekian banyak keyakinan kelas ini, nah kita ambil yang poin-poin utamanya. Jadi kalau ada yang sama, kita ambil kata umumnya gitu ya. Nah, guru membacakan satu persatu yang ditulis oleh murid. Jika ada yang sama, nah cukup ditulis kata umumnya saja. Kemudian di sini disepakatilah 8 poin keyakinan kelas 8F. Setelah disepakati 8, seluruh murid menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk saya sebagai wali kelas menandatangani keyakinan kelas tersebut. Dan setelah selesai semuanya, keyakinan kelas itu ditempel di tempat yang strategis yang sering dilihat oleh murid. Jadi murid itu ketika melihat oh ini gitu ya. Dan alhamdulillah ya ketika keyakinan kelas tersebut terbentuk di kelas 8F itu memberikan dampak positif, memberikan pengaruh yang memang luar biasa. Ternyata betul ketika suatu peraturan dibentuk menjadi keyakinan gitu ya, yang disepakati bersama, dibentuk bersama, itu akan menjadi ada tanggung jawab dalam diri mereka gitu ya. Jadi mereka berubah menjadi ke arah yang lebih baik lagi dari motivasi dalam dirinya, bukan karena takut dimarahin wali kelas, takut dimarahin kepala sekolah gitu ya. Dan di sini ada testimoni dari rekan sejawat yang mengalami perubahan tersebut. Audionya tidak terdengar, Bu Meli. Sekarang terdengar nggak, Bu? Ada. Sekarang terdengar nggak? Ada, sudah terdengar. Yang hitam ini alhamdulillah wali kelasnya, yaitu wali kelas yang cantik ya, yaitu Bu Meli. Beliau adalah guru yang baik ya, cantik, bahkan mudah-mudahan beliau didoakan dalam sekolah ya. Dan beliau sekarang ini jadi wali kelas di 8M. 8M kalau dievaluasi ya, sekarang di semester 2 alhamdulillah ada perbaikan kalau dibandingkan dengan semester 1. Kalau semester 1 dulu ya, sebelum ada kelas ya itu, jadi apalagi setelah ada sistem guru penggerak ya yang diterapkan ini oleh Ibu Meli, jadi wali kelasnya, lalu ada perbaikan bahkan signifikan, saya katakan signifikannya perubahannya. Nah, responnya di kelas 8F cukup bagus. Setiap melebarkan pertanyaan, alhamdulillah banyak yang ngacung dan bisa dikatakan anak itu mengerti. Kemudian respon yang lain seperti misalkan dikasih tugas, kalau dulu di semester 1 yang mengerjakan paling cepat 75% lah atau 77%. Sekarang hampir 98%. Bahkan saya katakan pernah kemarin waktu awal pelajaran 11
tentang kebersihan khusus ya. Itu seperti yang diadakan tahun kemarin itu memang pas ya untuk penilaian dewan juri, dan terima kasih pada dewan juri ya yang telah menyelenggarakan lomba seperti itu. Itu ya barangkali apalagi ya yang harus dievaluasi. Absensi, kehadiran juga alhamdulillah sekarang cukup teratur, dan dari setiap pertemuan paling juga 2 orang yang tidak hadirnya itu pun sakit ya, sakit dan izin gitu. Alhamdulillah kalau dulu semester 1 kadang-kadang sampai 7 orang, 5 orang itu yang tidak hadir. Sekarang paling 2 orang yang tidak hadir. Hadirnya juga cukup bagus ya di kelas 8. Terima kasih, demikian ya evaluasi untuk kelas 8M. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan mendasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Di sini bahwa ketika murid-murid kita itu melakukan kesalahan, nah artinya ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Contoh misalkan gini, untuk kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Ketika ada anak yang tertangkap mencuri HP misalkan, nah kita tanya, jadi apa alasan kamu mencuri HP? Nah, jadi ketika dia mau, ini Bu, aku tuh mau ngejual Bu untuk dapat bekal. Nah, di sini ada kebutuhan dasar murid tersebut yang memang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar hidup. Kemudian kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang gitu ya, rasa diterima, kasih sayang gitu. Ini bisa terlihat ketika kita mempunyai murid-murid yang korban perceraian ya, atau broken home. Mereka biasanya bermalas-malasan gitu ya, tidak fokus. Nah, di situ ada kebutuhan dasar manusia yang memang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan rasa kasih sayang. Kemudian kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan, ketika ada anak yang di kelas itu dia usil gitu ya, dan ketika ditanya, kamu kenapa sih selalu usil gitu? Karena aku senang Bu, kalau usil aku bahagia gitu. Nah, berarti dia kebutuhan dasar kesenangannya dia tidak terpenuhi gitu ya. Untuk kebutuhan dasar kebebasan itu misalkan dia merasa acuh tak acuh dalam belajar, berarti dia kebutuhan kebebasannya tidak terpenuhi. Dan untuk kebutuhan dasar manusia penguasaan yang tidak terpenuhi bisa terjadi ketika pada siswa dia berantem gitu ya, dia saling pukul gitu, atau saling menjelek-jelekan. Dia ngerasa dia itu yang paling pengen diakui, dia itu yang paling berkuasa, paling kuat gitu. Nah, itu berarti kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi itu yaitu penguasaan gitu. Nah, di sini ada video 5 kebutuhan dasar menurut William Glasser dalam Choice Theory. Selamat menyaksikan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid,
dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan, mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Untuk bertahan hidup atau survival. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi berdasarkan video tadi bahwa betul ya, ketika anak atau murid-murid kita melakukan kesalahan, berarti itu ada kebutuhan dasar manusianya yang memang ada beberapa yang belum tercapai, seperti itu. Jadi ketika 5 kebutuhan dasarnya udah tercapai, itu akan menjadi murid yang memang bahagia paripurna gitu ya. Tetapi kan memang kesempurnaan itu bukan tidak mungkin ya. Jadi pasti ada saja kebutuhan dasar manusia yang memang tidak terpenuhi. Nah, itulah yang kewajiban kita untuk meluruskan atau mengarahkan murid kita agar apa yang kebutuhan yang tidak terpenuhi itu tidak menjadi hal-hal yang negatif, itu tidak menjadi sesuatu perilaku yang menyimpang seperti itu ya. Selanjutnya, dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi, dunia berkualitas ini di sini adalah bahwa berisi orang-orang yang memang yang terbaik. Artinya, sebuah dunia yang berkualitas pada dalam diri kita itu ada orang-orang yang memang memberikan dampak positif pada kita. Jadi untuk yang toksik mah gitu tidak ditempatkan ke dalam gambaran-gambaran dalam diri gitu ya. Jadi yang termasuk dunia berkualitas bagi diri sendiri adalah orang-orang yang memang sangat berperan baik, memberikan dampak positif bagi diri kita. Kemudian kebutuhan-kebutuhan kita pun memang terpenuhi seperti itu. Dan menurut William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya terdiri dari beberapa hal yang sangat signifikan yang benar-benar terbaik dalam di hidup
kita. Jadi dunia berkualitas mah nggak usah banyak-banyak lah, dan tidak banyak orang yang memang benar-benar berpengaruh pada kita gitu ya. Jadi masukkanlah dalam diri kita itu orang-orang memang mempunyai dampak positif yang memang baik terhadap kita, pokoknya orang-orang yang terbaik gitu. Nah, selanjutnya di sini ada restitusi 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol menurut Diane Gossen, yaitu yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira di antara 5 posisi kontrol ini, kita sebagai guru pernah merasakan sebagai posisi kontrol apa? Bapak Ibu di sekolah, atau di kelas? Sebagai teman. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman, Bu. Teman. Kalau yang lainnya? Mungkin ada juga sebagai penghukum gitu ya, pembuat merasa bersalah. Dan saya pribadi, saya lebih banyak sih posisi kontrolnya itu sebagai teman. Tetapi ternyata yang lebih baik di antara 5 posisi kontrol ini yaitu sebagai manajer. Jadi artinya kalau penghukum itu gini, kalau misalkan posisi kontrol kita sebagai penghukum, ketika anak tidak mengerjakan tugas, kita langsung hukum. Kamu kenapa tidak mengerjakan tugas? Kamu berdiri di depan kelas, angkat kaki sebelah sama pegang telinga gitu ya, jewer-jewer telinga gitu. Itu posisi kontrol guru sebagai penghukum, dan itu juga memberikan dampak yang jelek bagi murid-murid kita, menjadi minder, sakit hati gitu ya. Dia menjadi down, bahkan mungkin anak tersebut bisa saja dia tidak masuk sekolah lagi gitu ya. Nah, kemudian untuk posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Contohnya gini, jika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, kita ngomong gini, kamu kok gitu ya, kamu nggak kasihan misalkan sama ibu kamu nggak ngerjain tugas, atau nggak kasihan kamu sama orang tua kamu. Nah, itu posisi kontrol pembuat merasa bersalah itu sebetulnya membuat anak, jadi itu dampaknya jelek. Dampaknya membuat anak menjadi dia merasa, oh saya tuh merasa bersalah nih sama orang tua, merasa bersalah nih sama ibu gitu ya, karena dibuat kata-kata, kamu nggak sayang nih sama orang tua udah ngebiayain kamu nih, kamunya di sekolah nggak benar. Nah, kayak gitu ya. Kemudian, nah di sini ada posisi kontrol sebagai teman. Saya memang kebanyakan memposisikan sebagai teman ketika saya belum mengetahui posisi kontrol ini gitu ya. Tetapi ketika memposisikan sebagai teman, anak-anak kadang mereka ada yang memang nurut, tapi ada juga yang mereka itu malah ngelunjak gitu ya. Jadi ketika kita berkata-kata kayak layaknya teman, ayo ngerjain, ayo dong ngerjain gitu ya, ayo kamu semangat gitu. Tetapi pengaruhnya juga ke anak-anak itu, mereka mungkin hanya mau nurut sama aku mah mau nurutnya sama Bu Meli aja gitu ya, misalkan seperti itu gitu. Kemudian untuk posisi kontrol sebagai pemantau, misalkan gini, kita terus memantau siswa gitu ya, kamu harus mengerjakan tugas nih gitu, pokoknya kamu kalau sekarang nggak beres, kamu ibu tunggu sampai hari Sabtu misalnya gitu. Dan dampaknya ketika posisi kontrol sebagai pemantau, kita tuh capeknya karena kita terus aja memonitor siswa. Jadi murid itu sendiri, siswa itu sendiri bergantung kepada kita ketika mereka mengerjakan tugas. Nah, kemudian ini yang di antara kelima ini, posisi kontrol sebagai manajer lah yang paling bagus gitu ya. Jadi sebagai manajer itu mengontrol siswa, memantau di antara. Jadi semuanya itu tercakup ke dalam posisi kontrol manajer gitu. Nah, di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contohnya, kalau sebagai penghukum, guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Masih ada loh ya ibu bapak sekarang kayak menyindir-nyindir gitu ya. Contohnya misal kalau menghukum udah jelasnya masih ada gitu, karena mungkin ngerasa kalau dengan menghukum itu si murid itu bakal nurut gitu, langsung nurut. Kemudian kalau membuat rasa bersalah seperti kayak gini contohnya, seharusnya kamu tuh begini, ibu kecewa loh, kamu tuh gini gitu ya. Kalau sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, kemudian cuma pemantau menghitung dan mengukur, misalkan ini kamu harus beres nih hari ini tugasnya, atau misalkan besok gitu ya. Kalau sebagai manajer
itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian motivasi guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, itu sebagai penghukum gitu ya. Kemudian hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau penghukum itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, jadi ketika posisi kontrol penghukum, murid berkata, biarkan sajalah, nanti juga marah-marah lagi. Ini sering loh ya Bapak Ibu ya, ketika posisi gurunya sebagai penghukum, jadi anak-anak tuh udah acuh tak acuh gitu. Udahlah biarin, nanti juga si bapak itu atau si ibu itu marah-marah lagi gitu. Dan dampaknya kepada murid itu apa? Dia akan terus mengulangi kesalahan. Ya. Kemudian untuk pembuat rasa bersalah, hasil dari pembuat rasa bersalah itu dia akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong gitu. Kemudian berkaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya Bu, gitu ya, saya gini. Dampaknya terhadap murid kalau kontrolnya itu membuat rasa bersalah adalah yaitu merasa rendah diri. Jadi murid itu merasa dia itu orang yang paling bersalah, orang yang paling berdosa gitu, rendah diri gitu, merasa nggak berguna. Karena ada juga anak yang memang seperti itu. Untuk posisi kontrol sebagai teman itu nanti gini, ada kata-kata gini, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, hasilnya akan menjadi ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting, gitu ya. Dan hasilnya apa terhadap murid? Dia akan merasa lemah, tidak mandiri, dan selalu bergantung pada guru. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau ini, guru berkata apa peraturannya, gitu ya. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi ketika diawasi baru dia melaksanakan gitu. Tetapi ketika tidak diawasi ya dia acuh tak acuh gitu ya murid-murid itu. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh gitu ya. Berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi di pemantau ini mereka bertanya seperti ini ya, pengen bintangnya berapa gitu, halaman yang harus tulisnya berapa gitu. Jadi pada posisi kontrol pemantau, murid itu hanya menitik beratkan pada reward aja, pada hadiah dan pada sanksi. Jadi kalau misalkan aku tidak mengerjakan ini, aku sanksinya bakal gini nih, ayo kerjakan gitu. Jadi hanya terus anak itu akan melakukan sesuatu yang baik ketika dia dipantau oleh guru gitu ya. Dan di sini posisi control manager, guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi guru memfasilitasi murid untuk membangun pemahamannya sendiri tentang masalah yang dihadapi, kemudian memotivasi murid untuk memperbaiki masalah tersebut gitu ya. Hasilnya apa? Menjadi pribadi yang kuat gitu ya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi di sini dia akan berpikir kalau saya ingin lebih baik saya harus gimana nih. Nah gitu. Jadi semua datang dari diri murid itu sendiri gitu ya. Kemudian dampak pada murid yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, selanjutnya di sini ada pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini yang mengatakan pada posisi kontrol apa? Apakah posisi kontrol penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, ada manajer? Kira-kira menurut ibu bapak? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah ya? Oke, kita lanjutkan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa? Penghukum. Terus selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Posisi teman. Oke. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Itu apa? Kalau ada embel-embel hadiah. Pemantau. Oke, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling akhir. Penghukum. Membuat merasa bersalah. Oke. Kita lihat ya. Nah, yang satu itu membuat orang merasa bersalah, kecewa. Ada kata kecewa. Kamu tidak pernah gitu ya, penghukum.
Ayolah, betul ya tadi teman. Nah, kalau ada stiker reward kayak gitu berarti pemantau. Betul, itu manajer ya. Kamu selalu yang paling akhir, itu berarti penghukum. Selanjutnya, nah di sini ada kasus Bapak Ibu, mari kita perhatikan bersama-sama. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Pajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Pajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Pajar pun tampak bermalas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis pun, Pajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Pajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Pajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Pajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur Ibu Dani, Pajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Pajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Pajar pun diam membisu. Nah, dari kasus tersebut, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Pajar? Coba siapa yang bisa menjawab? Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Pajar? Posisi kontrol teman gitu. Teman? Ada jawaban yang lain? Di sini ada kata-kata ini loh, gak kasihan sama ibu gitu. Berarti itu posisi kontrol apa? Teman. Kemudian, bukan pembuat orang merasa bersalah. Kira-kira, ada pendapat lain nggak? Yang lain? Ada yang mau berpendapat? Nah, tadi menurut Bu Diani, kenapa menurut Bu Diani pendapatnya posisi kontrol teman? Karena ada kata-kata ibu udah capek-capek gitu. Bisa ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, karena ada kata-kata kamu tidak kasihan sama ibu ya, ibu sudah capek-capek. Jadi ada kata kasihan berarti kalau menurut saya itu pembuat orang merasa bersalah. Nah, yang nomor 2, membaca sikap Pajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Pajar? Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, berarti ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Kira-kira kebutuhan apa? Ya, silakan. Yang mau menjawab. Jadi si Pajar tuh acuh tak acuh gitu. Kira-kira kebutuhan apa sih yang tidak terpenuhi di diri Pajar itu? Dari yang 5 itu ya, yang 5 tadi kebutuhan dasar ada kesenangan, kekuasaan, apalagi bertahan hidup gitu. Merasa diterima, kasih sayang. Ya, betul ya. Jadi cinta. Jadi dia itu kurang cinta, kasih sayang, kebebasan dan kesenangan yang membuat dia bersikap seperti itu. Kemudian kalau kita menjadi kepala sekolah nih, kira-kira apa ya sih yang akan kita lakukan untuk menangani masalah ini? Bu Elsa mau menjawab, Bu Elsa, Bu Lia, Bu Winda, Bu Ratna. Posisi kita sebagai kepala sekolah ya. Apakah kita akan menyalahkan Fajar? Tidak. Tidak, akan mengajak berdiskusi Fajar untuk mengetahui hal apa yang menjadi dasar tindakan Fajar seperti itu. Oke, terima kasih Bu Diani. Jadi kepala sekolah berarti kalau Bu Diani menjadi kepala sekolah, Bu Diani langsung memanggil Fajar ya? Bukan memanggil tapi mengajak ngobrol. Oke, mengajak ngobrol, lebih manusiawi ya. Jadi gini, kalau menurut saya pribadi gitu, jadi ketika Fajar berperilaku seperti ini, kalau saya sebagai kepala sekolah, saya tidak akan langsung mengajak ngobrol Fajar, tetapi saya akan mengajak ngobrol dulu dengan Bu Dani. Kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya akan ngajak ngobrol dulu dengan Bu Dani atau dengan wali kelasnya gitu ya. Kenapa anak ini bisa seperti ini? Gitu, latar belakangnya apa? Dia bisa seperti ini ditanya gitu ya. Kenapa dia motivasinya rendah? Terus bagaimana sih caranya gitu ya berdiskusi dengan Bu Dani, berdiskusi dengan wali kelas agar motivasi Fajar ini bisa muncul kembali. Seperti itu mungkin ya kalau pendapat saya. Nah, sekarang segitiga restitusi, materi terakhir. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama,
menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Di sini untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya. Untuk validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, untuk menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Di sini, di menstabilkan identitas, guru berkata, jadi ketika seorang anak atau murid kita melakukan kesalahan gitu ya, untuk mengatasi permasalahan tersebut kita menggunakan segitiga restitusi gitu ya. Di tahap menstabilkan identitas, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, di sini adalah langkah-langkah menstabilkan identitas. Kemudian pada langkah validasi kebutuhan, nah, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Pada tahapan ini, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan lebih baik besok lagi? Nah, kemudian di tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Di sini ada praktik penerapan segitiga restitusi. Silakan disimak. Diulang ya. Jadi, kenapa kamu memakai sepatu bukan hitam? Oh, satu dulu. Ya, yang menggunakan sepatu bukan hitam memang bukan hanya kamu aja. Kemarin juga banyak kelas 9 sama kelas 7 juga nggak memakai sepatu hitam. Gak apa-apa, karena yang melakukan ini kan bukan hanya kamu aja. Terus kamu pasti punya alasannya kan kenapa kamu memakai sepatu bukan hitam? Iya. Pulang sekolah saya Oke, kamu nggak ada sepatu yang lain ya? Udah bagus sih ya. Tindakan kamu udah bagus sekali bahwa daripada kamu tidak sekolah, mending kamu menggunakan sepatu yang ada kan, walaupun itu bukan hitam. Nah, sekarang kira-kira kamu udah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Seharusnya pulang sekolah Oh, hebat. Nah, kan sekarang kamu udah menyadari bahwa itu memang kesalahan. Walaupun dibalik itu memang kamu daripada kamu tidak sekolah kan kayak tadi, mending kamu pakai sepatu putih. Nah, kalau misalkan kamu nanti memperbaiki lagi perilaku kamu akan jadi seperti apa? Ya, alhamdulillah ya, nanti kamu menyadari kesalahan dan kamu akan memperbaiki lagi ya. Berarti kamu lebih disiplin. Kalau udah pulang sekolah, ganti baju dulu, ganti buka sepatu, baru main. Biar sepatunya nggak kena basah ya, kena air. Masih aja, sekarang kamu dulu aja. Nah, Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi tadi, jadi di sana bahwa kita ketika anak melakukan kesalahan itu jangan langsung dihukum. Jadi ketika tadi Jaki menggunakan sepatu bukan hitam, nggak langsung dihukum. Kamu kenapa memakai sepatu bukan hitam? Ayo kamu buka. Tanya dulu. Anak itu
kenapa seperti itu gitu ya, apa alasannya apa, terus biarkan dia mengemukakan apa yang menjadi alasan tersebut gitu ya. Kan daripada misalkan dia tidak sekolah, lebih baik dia sekolah kan, tetap semangat sekolah walaupun menggunakan sepatu yang lain seperti itu. Nanti juga dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Jadi kesadaran tersebut dia sadar sendiri dan dia akan memperbaiki kesalahan tersebut menjadi orang yang lebih baik itu atas dasar dari motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam dirinya. Nah, berikut adalah implementasi budaya positif di SMP Negeri 1 Cimanggung. Nah, di sini di awal pembelajaran kita melakukan baris berbaris untuk menumbuhkan sikap disiplin, kemudian menyanyikan lagu wajib, biasanya lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, literasi. Nah, literasi itu 15 menit sebelum pembelajaran. Melakukan senam bersama, senam agar mereka bersemangat dalam belajar. Nah, di sini ini tuh siswa yang udah terkenal gitu ya di kalangan guru-guru, dia tuh sangat bukan malas gitu ya, kurang termotivasi jika ada tugas, tetapi saya berusaha untuk memberikan semangat kepada murid-murid saya untuk mereka menyenangi pelajaran matematika dan bersemangat dalam mengerjakan tugas. Kemudian ada pembiasaan sholat duha. Nah, di sini ada games untuk memotivasi murid-murid, ada teka-teki silang di sini, kemudian kubus ajaib, dan saya selalu memberikan soal satu, kemudian mereka isi di sticky notes dan cepat-cepat ke depan gitu ya. Yang cewek biasanya warna pink, ya cowok warna hijau. Nanti kelihatan tim mana yang menang gitu. Oke, nah kemudian saya juga suka membiasakan ketika anak udah mulai jenuh nih, saya menggunakan games yang berkaitan dengan pelajaran matematika, biasanya perkalian, karena memang sudah menjadi rahasia umum bahwa raraban gitu ya, kalau perkalian anak itu masih lemah. Tuh, di sini ada cuplikannya. Suaranya tidak terdengar, Bu Meli. Oh iya, lupa, maaf. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu selanjutnya. Jadi anak yang kena perahu kertas, perahu kertas ya, kapal yang dari kertas itu, dia yang memberikan pertanyaan. Selanjutnya saya selalu membiasakan anak untuk berani tampil ke depan seperti cuplikan berikut. Ini ya, di sini anak belajar menjelaskan apa yang telah mereka kerjakan di dalam kelompoknya. Mereka berdaya nalar sendiri, melatih
kepercayaan diri. Lanjut ya. Nah, kemudian senam ya yang untuk memotivasi siswa, kemudian pembiasaan salam. Jadi memang ketika setiap pulang sekolah itu saya membiasakan diri untuk menunggu siswa sampai siswa itu habis di kelas gitu ya. Jadi ketika saya keluar kelas, ya udah siswa memang sudah tidak ada. Takutnya dulu pernah ketika guru yang duluan keluar itu terjadi perkelahian gitu, tidak terkontrol. Seperti ini ya, ini sampai saya melakukan ini setiap akhir pembelajaran di setiap kelas. Pokoknya saya baru keluar kelas sampai memang tidak ada siswa yang di dalam kelas itu. Kemudian di sini ada pembiasaan salam terhadap guru. Nah, pembiasaan salam dan saling tegur sapa terhadap sesama murid di sini bertujuan untuk mengurangi pertengkaran, perkelahian, bullying, gitu ya. Jadi saya mengajarkan tos gitu ya. Jadi mengajarkan kepada anak kalau ketemu sama adik kelas, kakak kelas atau sesama tingkat itu tos aja gitu. Mau kenal, mau nggak kenal, biar mengakrabkan. Gitu. Nah, kemudian di sini sama seperti tadi. Nah, untuk yang terakhir di sini, pembiasaan menjaga kebersihan kelas. Jadi setiap memulai pembelajaran, sebelum memulai pembelajaran itu, meminta murid-murid untuk melihat kolong bangku dan sekitarnya gitu ya. Jika ada sampah, minta untuk membuangnya gitu. Karena di sekitar kalian, memang anak-anak kalau nggak digituin nggak peka, kalau nggak dibiasain seperti itu nggak peka gitu. Silakan kalian buang dulu keluar ya. Gitu ya. Oke, sekian pemaparan dari saya. Di sini ada refleksi. Saya buat dari Padlet. Saya kirimkan linknya ke kolom chat. Silahkan Bapak Ibu diisi refleksinya. Diklik aja linknya Bapak Ibu. Iya, Bu Lia bagaimana? Bu Lia mikrofonnya masih off. Siap Bu Mel, mau lihat dulu linknya Bu Mel. Di kolom chat, di kolom chat. Iya. Ya, Bapak Ibu silakan ya diisi bagaimana perasaan Anda saat mengikuti kegiatan ini serta pembelajaran apa yang didapat. Silakan ditulis komentarnya. Ya, gimana Bu Lia? Sudah ada? Belum, sebentar Bu Mel. Ini anak-anak nih riweuh. Yang lain gimana? Sudah mengisi? Ada yang sedang mencatat? Kalau yang nanti aja ya, aku mah japri aja ya. Siap. Kalau yang baru melihat Padlet, nanti itu ada tanda plus. Kalau menggunakan HP, tanda plus di bawah itu diklik aja, tinggal diketik komentarnya. Kalau misalkan menggunakan laptop, ada di sebelah kanan layar itu tanda plus. Komentarnya bisa, refleksinya bisa nanti diisi ya Bapak Ibu. Nanti saya kirimkan linknya. Di sini Bu Elsa sedang mengisi. Silakan yang sedang mengisi, saya tunggu.
Saya share screen ya. Nah, jadi nanti tampak seperti ini. Bapak Ibu kalau mau berkomentar tinggal klik sebelah sini. Diketik aja komentarnya apa. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, refleksinya bisa dikerjakan nanti ya, karena ini sudah mulai sore. Sebelum saya tutup, ada yang mau ngasih masukan atau pertanyaan? Atau sudah cukup? Sudah cukup bisa dipahami Bapak Ibu? Sudah cukup, sudah sangat jelas. Nah, sudah cukup Paham ya. ya, Alhamdulillah ya. Paham semuanya. Sudah paham, jelas. terima kasih. Bagus, Terima kasih. Bagus Iya, banget terima kasih. bahasannya. Terima kasih Bu Lia. Di sini kita saling belajar ya. Mohon maaf, bukan berarti apa sih mengajari. Kalau bahasa Sundanya apa ya Bu Lia ya? Mematahan ngojai kameri. Nah, itu mematahan ngojai kameri. Jadi di sini kita saling berbagi. Saya ilmunya juga masih rendah. Ibu Bapak mungkin lebih tinggi pemahamannya dari saya. Minta masukannya juga nanti di Padlet yang tadi. Terima kasih kehadirannya. Bisa kita foto bersama dulu? Bisa di on kan kameranya semua? Bu Diani bisa screenshot? Sama Bu Elsa dulu bisa nggak? Bu Elsa bisa? Iya, sama Bu Elsa Siap. dulu. Tapi belum kebuka semua kameranya. Oke. Terus ini yang lainnya gimana ya biar kebuka semua ya? Di sini hanya 8 yang lainnya tidak nampak. Bisa nggak Bu Elsa? Ya udahlah. Bu Elsa siap? Siap. Ada, tapi ada beberapa yang di off kameranya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Beberapa siap. kali aja. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. Bentar. Sebentar, Bu. Oke. Ke bawah nggak semua? Ke bawah. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu di waktu tidur siang mungkin ya. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat bagi semuanya, bisa menginspirasi bagi semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Saya rekan sejawat dari Ibu Alianti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumbawa. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Doi Pusat itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai kontrol murid, karena masih banyak murid di sekolah ini yang mereka itu disiplin, tapi disiplinnya karena faktor ekstrinsik, bukan karena dari dalam dirinya. Nah, dari hasil diseminasi juga untuk kami sebagai guru, kami jadi tahu bagaimana kami harus memposisikan diri kepada murid. Apakah sebagai pemberi atau sebagai pemantau atau bahkan sebagai manajernya. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku disiplin intrinsik di dalam diri murid dan juga diri kita sendiri. Semoga dari adanya diseminasi ini bisa kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita ini untuk membentuk murid-murid yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizda Zakia. Saya adalah murid kelas 8F yang diwali kelasi oleh Ibu Melianti. Saya sangat senang memiliki wali kelas seperti Bu Melianti, karena Bu Meli dengan sabar menghadapi kita dan mengelola kelas 8F dengan baik. Apalagi semester 2 ini setelah dibentuknya keyakinan kelas di kelas 8F, alhamdulillah kelas menjadi lebih kondusif dan kita lebih menyadari bahwa ketika keyakinan kelas itu terbentuk, itu merupakan hasil kesepakatan bersama.
Maka dari itu, untuk mematuhi keyakinan kelas tersebut berasal dari kesadaran dari dalam kita sendiri, bukan atas paksaan. Kemudian Bu Meli juga sudah memposisikan sebagai manajer, sehingga ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak langsung dihukum, tetapi kita ditanya terlebih dahulu alasan mengapa kita melakukan hal tersebut, dan pada akhirnya kita sadar bahwa hal tersebut merupakan kesalahan, dan kesadaran itu timbul dari dalam diri kita sendiri, sehingga kita tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.